Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisawati, mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Dasar PAUD dosen pengampu Insinyur Rita Anggriani FPD dengan judul Hakikat Bermain bagi Pendidikan Anak Usia Dini. Bermain merupakan cara yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini sesuai kompetensinya. Melalui bermain, anak memperoleh dan memproses informasi mengenai hal-hal baru dan berlatih melalui keterampilan yang ada. Selain itu, bermain juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, sosial, emosional, intelektual, maupun kreativitasnya. Bermain menurut Mulyadi 2004 secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Ada 5 pengertian bermain, diantaranya 1. Sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. 2. Tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik. Yang ketiga, bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Keempat, melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Yang kelima, memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, perkembangan sosial, dan sebagainya. Sebagaimana usia kanak-kanak merupakan fase golden age, di mana di fase ini anak memiliki perkembangan yang sangat pesat, baik menyangkut pertumbuhan fisik dan motoriknya, perkembangan watak dan moralnya, serta emosional dan intelektualnya. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan bahasa. Oleh karena itu, masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat penting untuk meningkatkan seluruh potensi kecerdasannya. Seluruh potensi kecerdasan anak akan berkembang optimal apabila disirami suasana penuh kasih sayang dan jauh dari berbagai tindakan kekerasan, sehingga anak-anak dapat bermain dengan gembira. Oleh karena itu, kegiatan belajar yang efektif pada anak dilakukan cara-cara bermain aktif yang menyenangkan dan interaktif pedagogis yang mengutamakan sentuhan emosional, bukan teori akademik. Adapun tahapan perkembangan bermain menurut beberapa ahli, yang pertama, Jane Piaget. Tahapan kegiatan menurut Jane Piaget adalah 1. Permainan sensori motorik. Bermain diambil pada periode perkembangan kognitif sensori motor sebelum usia 3-4 bulan yang belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain. Kegiatan ini hanya merupakan kelanjutan kenikmatan yang diperoleh seperti kegiatan makan atau mengganti sesuatu. Jadi merupakan pengulangan dari hal-hal sebelumnya dan disebut juga reproductive assimilation. Yang kedua adalah permainan simbolik. Merupakan ciri periode praoperasional yang ditemukan pada usia 2-7 tahun, ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini, anak lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas, dan sebagainya. Seringkali anak hanya sekadar bertanya, tidak terlalu memperdulikan jawaban yang diberikan. Dan walaupun sudah dijawab, anak akan bertanya terus. Anak sudah menggunakan berbagai simbol atau representasi benda lain, misalnya sapu sebagai kuda-kudaan, sobekan kertas sebagai uang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah permainan sosial yang memiliki aturan.
Pada usia 8-10 tahun, anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with rules, di mana kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh peraturan permainan. Yang keempat, permainan yang memiliki aturan dan olahraga. Kegiatan bermain lain yang memiliki aturan adalah olahraga. Itu adalah sangat menyenangkan dan dinikmati anak-anak meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan yang tergolong games seperti kartu atau kasti. Anak senang melakukan berulang-ulang dan terpacu mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Ini usianya pada usia 11 tahun ke atas. Jika dilihat tahapan perkembangan bermain Piaget, maka dapat disimpulkan bahwa bermain yang tadinya dilakukan untuk ketenangan lambat laun mempunyai tujuan untuk hasil tertentu seperti ingin menang, memperoleh hasil kerja yang baik. Tahap perkembangan bermain menurut Hartlock: tahapan penjelajahan, tahapan mainan, tahapan bermain, tahap melamun. Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bermain merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan spontan, dengan perasaan gembira, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, melibatkan peran aktif anak, memiliki hubungan sistematik dengan hal-hal di luar bermain, dan merupakan interaksi antar anak dengan lingkungannya, memungkinkan anak untuk beradaptasi. Maka masa bermain pada anak memiliki tahap-tahap yang sesuai dengan perkembangan anak, baik kognitif, efektif maupun psikomotor. Itu saja dari saya. Kalau banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.